Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala karunia-Nya. Kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa dan terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikannya nikmat sehat, panjang umur, iman dan Islam. Ya, semoga senantiasa segala nikmat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya hanya untuk beribadah padanya. Ya, dan juga insyaallah setiap ayat, setiap kalimat, setiap surat yang kita baca dari Al-Quran datang kelak di hari kiamat untuk memberi syafaatnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, yang umur yang berkah, yang ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita mulai dari ayat ke-29. Di ayat 28 kemarin kita bahas ya. Ada larangan untuk orang yang beriman untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia sebagai pelindung, penolong atau sebagai teman setianya yang menjadikannya tempat untuk menceritakan segala sesuatu, meninggalkan daripada orang-orang yang beriman. Baik, kita baca dulu ayat ke-29 insyaallah, nanti dengan pembahasan ayat 28 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika tukhfu kalian menyembunyikan, akhfa yukhfi ikhfaan. Ikhfa itu artinya sama, menyamarkan, menyembunyikan, ya. Ikhfa, ada pembacaan ikhfa. Jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian, yaitu isi hati kalian, apa yang kamu sembunyikan, au tubduhu, atau kalian menampakkannya. Menampakkan apa? Yang di dalam dada tadi, ya. Yang apa yang di dalam isi hati kita, dada itu sebagai wadah, sebagai apa namanya, ya, tempat untuk menyimpan, ya. Sudur jamak dari sodrun, ya. Kamu semua menampakkan semua itu. Ya'lamhullahu, ini sebagai jawab syarat, bisa ditambahkan kata niscaya. Niscaya gitu ya. Ya'lamhullahu, niscaya Allah mengetahuinya, ya. Jadi jika kamu sembunyikan atau kamu tampakkan apa yang ada di dalam dadamu itu, niscaya Allah mengetahuinya, ya. Mengapa? Karena wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma,
apa yang fis samawati ada di langit-langit, wa ma fil ardi dan juga apa yang ada di dalam bumi. Ya. Wallahu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Lanjut ya. Yauma, pada hari, ingatlah pada hari, tajidu, wajada yajidu itu artinya mendapati ya, pada hari mendapati. Nah ya, apa yang mendapati itu apa? Yaitu kullu nafsin. Nah ini sebagai subjeknya nih. Kullu nafsin itu apa? Setiap jiwa. Ingat, pada hari setiap jiwa itu mendapati. Mendapati apa? Kan itu. Mendapati ma'amilat. Apa yang amilat dia kerjakan. Apa yang setiap jiwa itu, setiap orang, setiap nafs itu kerjakan. Min khairin, dari kebaikan. Baik yang dia kerjakan itu berupa kebaikan. Nah, ingat, muhdoron. Muhdor itu dihadirkan, ya, didatangkan. Sesuatu yang dia kerjakan dari kebaikan itu didatangkan, dihadirkan. Ya, nah, ini kamu dulu pernah berbuat baik. Ya. Nah, dan juga kata Allah, wa ma 'amilat min su'in, wa ma 'amilat, dan apa yang amilat dia kerjakan, dia perbuat. Dianya ini kembali ke nafsin ini kepada apa? Setiap jiwa itu kerjakan min su'in, dari keburukan. Ya, kalau tadi min khairin, dari kebaikan, kalau ini min su. Ya. Cuma masalahnya ketika min su'in ini muhdor. Apa tadi muhdor artinya? Dihadirkan, didatangkan, gitu ya. Hadir itu kan hadoro, gitu kan. Hurufnya asalnya ada 3. Hadoro, hadoro itu datang, hadir. Iya, hadir itu datang maksudnya ya. Nah, cuma masalahnya ketika yang buruk ini didatangkan, tawaddu, ingin, dia ingin, dia ini siapa? Ini kullu nafsin, ya, setiap jiwa ini ingin. Jikalau sekiranya anna, sesungguhnya bainaha, di antaranya, antara apa ini? Hah? Antara apa? Antara kullu nafsin tadi, hanya kembali kullu nafs, setiap jiwa. Antara dia, kan terjemahnya di antar, dua-duanya di antaranya ini. Bainaha di antaranya, bainahu di antaranya juga kan. Cuma kita kembalikan hak domirnya ini kemana? Hak yang pertama kembali kepada kullu hu. Nah kalau ini kan hu ini mudzakkar ya. Kalau perempuan kan ha, Allahumma ighfir laha. Kalau laki-lakinya Allahumma ighfir lahu. Nah, ha ini kembali kepada nafs, jiwa itu kalau dalam bahasa Arab masuknya ke dalam muannats, majaz ya. Hu ini mudzakkar. Antara kullu nafsin dan antara su, hu-nya kembali ke su. Kembali ke apa? Apa su tadi? Nah, antara setiap orang, setiap jiwa dan antara keburukan itu ada jarak. Ya, ada
jarak. Bagaimana jaraknya itu? Amadan ba'ida. Amadan apa? Kalau di kamus apa terjemahnya? Masa ya. Ya jarak ya, masa. Ba'idan yang sangat jauh. Ada masa, ada jarak yang sangat sejauh mana? Sejauh, kalau doa itu gimana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal. Sejauh timur dan barat. Ketemu nggak itu timur barat? Nggak, tidak akan pernah. Itu doanya. Allahumma ba'id baini wa baina ya khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal ya, sejauh-jauhnya, sejauh timur dan itu timur barat nggak akan pernah ketemu itu. Ya timur ya, di barat sana timur ya, tidak akan pernah ketemu ya. Dan itu ya, antara setiap jiwa dan antara keburukannya ini, kalau bisa jangan pernah ketemu deh. Ya, ngarepnya kan gitu. Ya. Kalau sama kebaikannya, ya perlu didatangkan ya. Tapi kalau sama keburukan, ya Allah jangan kau temukan aku dengan kesalahanku, dengan ya perbuatan dosaku, gitu ya. Wa yuhadzirukumullahu, dan Allah apa? Memperingatkan kepada kalian nafsahu, akan dirinya, itu maksudnya akan siksaannya, ay adzabahu ya, akan siksaannya. Wallahu raufun, maha ya, nyayang, maha pemurah, bil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kuntum, kalian adalah tuhibbunallaha, kalian mencintai Allah, kamu cinta Allah, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku ya. Kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku ya. Ini ya, aku ini maksudnya Nabi Muhammad ya. Kalian ikutilah aku ya. Jadi syaratnya cinta Allah juga harus mengikuti apa yang ya dicontohkan, ya diberikan, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bohong cinta kepada Allah tapi benci Rasul, gitu ya. Jika kamu cinta Allah, ikuti aku, yuhibbukumullahu, niscaya. Ini jawab syaratnya nih ya. Huruf syarat itu ada in ya. Niscaya Allah apa? Mencintai kalian. Niscaya Allah pasti akan mencintai kalian. Tidak hanya cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum, dan Dia juga mengampuni lakum untuk kalian, dzunubakum, terhadap dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, rahim lagi maha. Qul, katakanlah, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasul. Ini satu paket ya. Ada yang ayat bunyinya ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini langsung tidak pakai ati'ullaha war rasul ya. Karena kalau sudah taat pada Allah, pasti taat juga kepada Rasul ya. Fa in tawallau, maka jika tawallau, kalian berpaling ya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang kafir.
Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya kita terjemahkan aja, belum kita bahas di ayat ke-28. Yaitu Allah berfirman, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina, ya. Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan atau mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman setia, ya. Meninggalkan daripada orang-orang yang beriman, ya. Siapa yang mengerjakan itu, maka tidak ada ya sesuatu pun dari Allah yang dia peroleh kelak, ya. Kecualikan yaitu bahwasanya kalian itu takut, kalian tahu khawatir ya daripada mereka ya dalam rangka menjaga diri, tuqatan, ya. Baik ya, perlu diingat kata kafir Bapak Ibu semuanya dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran, yang pertama kafir itu artinya mengingkari, ya, dan juga kafir itu juga artinya menutupi. Ingat ya, bahasa Al-Quran, ya, kafir itu beraneka ragam maknanya. Tidak hanya kafir itu untuk orang-orang yang betul-betul tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Itu ya, satu ya. Jadi kata kafir dalam Al-Quran itu berbeda dengan kata kafir dalam ilmu fikih, ya. Karena tadi orang yang menutupi segala potensi kebaikan dari Allah itu, yang Allah anugerahkan, itu juga kafir, ya. Orang yang tidak percaya Allah itu kan orang yang menutup hatinya daripada menerima kebenaran, ya. Ada kebaikan, nih kebaikan ini ya, yaitu perkara hak tentang wujud Allah, ya, tentang syariat yang disampaikan atau yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian dia ingkari, dia tutupi, nah itu kafir secara mutlak, ya. Kafir dalam juga pembahasannya ilmu fikih, ya. Ada kafir yang menutupi potensi kebaikan itu tidak hanya berupa syariat Bapak Ibu, ya. Contohnya apa? Allah memberikan dia rizki, ya. Allah berikan dia nikmat sehat, ya, nikmat duniawi, lalu dia tutupi, itu juga kafir, ya. La in syakartum walaing, coba lain kafartum itu maksudnya apa? Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Tapi jika kamu itu kafir, kafir itu apa maksudnya? Ingkar itu apa? Kufur nikmat, tidak bersyukur akan suatu nikmat. Nikmat ini, ya kan, tidak hanya berupa apa namanya? Ya tadi nikmat panjang umur, nikmat sehat. Ada yang diberikan sehat, ya, tapi selalu maksiat misalkan, ya, dugem terus. Ya. Terus insaf, alhamdulillah, ya. Jadi itu, dia tidak kafir secara mutlak, dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, tapi menutupi potensi kebaikan yang Allah berikan, kan. Nah itu juga kan, ya. Tidak hanya kafir artinya dia mengingkari Allah, mengingkari nikmat Allah pun dibahasakan dengan kafir. Itu kalau bahasa Al-Quran Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu kita akan menemukan kata kafir ini dengan beraneka ragam. Tidak hanya orang yang mengingkari Allah, orang yang menutupi kebaikan, nikmat Allah itu juga adalah kafir. Makanya nikmat terbesar itu nikmat iman dan Islam. Makanya dikategorikan mutlak kafir yang memang, ya, pelakunya ini masuk ke dalam neraka yang abada, yang selamanya, kan gitu ya. Kalau kufur nikmat tadi,
ya, dia sudah diberi nikmat tapi dipakai maksiatnya, itu kan sama sebetulnya, walaupun secara agama dia beriman kepada Allah, ya. Nah sekarang memang ada larangan orang yang beriman dulu itu, ada beberapa orang yang beriman, ya, dari para sahabat itu mesra sekali di Madinah itu dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Ahlul Kitab, bahkan menjadikan mereka itu sebagai teman setia mereka, sebagai teman yang begitu akrab, teman dekat, gitu ya. Maka Allah melarang hal demikian, sampai-sampai mereka menceritakan segala rahasia yang ada di dalam, ya, kalangan kaum muslimin pada saat itu. Nah, maka Allah larang, tidak boleh orang yang beriman itu jangan sampai mengambil orang kafir sebagai teman setia, ya. Nah, sekarang kalau dibahasakan pemimpin, teman aja jangan, pemimpin apalagi, kan gitu. Kan sederhananya kan gitu, ya. Teman aja jangan, apalagi. Nah, tapi kan Ustaz, berpengaruh besar dalam finansial. Kenapa tuh? Iya, itu teman orang kafir, orang kafirnya kaya kan. Oh ya. Kan kebanyakan sekarang begitu. Dalam finansial kita terbawa. Iya. Ya, tapi ya nggak masalah. Kita bukan dilarang untuk bermuamalah untuk bersama mereka, bukan ya. Nah, kita mau punya bos orang kafir nggak masalah, Bu, kan gitu ya. Hanya tadi kalau dulu itu ada beberapa sahabat itu yang begitu dekat dengan orang-orang Ahlul Kitab, sampai-sampai mereka terbiasa menceritakan perihal, ya, apa yang tengah terjadi di kalangan, ya, orang-orang Muslim pada saat itu. Ya, beritakan, oh Nabi Muhammad itu gini, ya. Marah disebut kafir, Ustaz. Kenapa? Ahok aja disebut kafir marah. Iya, sebetulnya kafir itu kan bahasa halusnya Al-Quran, ya. Cuma memang konotasinya, perkembangan maknanya itu tadi, seolah-olah kafir itu harus diperangi, ya. Nah, itu makanya kalau berkembang itu, ya, menjadi hukum fikih itu menjadi seolah-olah konotasinya betul-betul negatif, kasar, gitu ya. Padahal kafaroh itu artinya kan menutupi, ya. Makanya coba ada orang yang tidak bersyukur itu juga kan, ya, sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah, ngeluh terus, kafir ente, nggak masalah Pak, itu kafir tentu bukan maksudnya kafir yang, ya, tapi secara orang yang mengingkari Allah kan. Nah, artinya orang yang menutupi potensi baik dari Allah, nggak bersyukur itu juga namanya ente jangan kufur nikmat, kan kufur kafir juga. Cuma kan perubahan mana ini kadang gitu ya Bu ya, sedikit kita perubah mananya seolah-olah jadi lembut gitu, ya. Ya itu memang ketika kita katakan kafir, ya, secara konotasi itu menjadi kata yang bentuknya kasar, ya. Ya, kafir ente kafir, kan gitu. Itu kasar betul lah gitu ya. Ya kalau mau bahasa lembutnya apa? Non muslim, kan gitu ya. Ya kalau bahasa Al-Quran, ya, ada kafir dan itu maknanya luas, ya. Tidak harus kafir itu yang betul-betul mengingkari Allah, tidak. Kemudian di sini dikecualikan, kecuali kalian itu takut, kamu takut mereka itu dalam rangka menjaga diri. Ada suatu kaum, ya, kemudian begitu kaum ini pemimpinnya adalah orang kafir, ya. Ini dalam rangka menjaga diri dari perbuatan zalim mereka, itu namanya boleh berdiplomasi kalau bahasa kitanya gitu ya. Ya kita berbahasa basi seolah-olah setuju dengan apa yang mereka kemukakan, gitu ya. Itu namanya bertaqiyah, ya, dalam rangka menjaga diri. Taqiyah itu tadi, man kafara billahi min ba'di imani, siapa saja yang kafir kepada Allah sesudah keimanannya, illa man ukriha, kecuali ada orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya itu tentram, tenang dalam keimanan. Nah, itu tidak termasuk kafir. Ya, jadi kalau misalkan kita tinggal di suatu daerah yang
penduduknya, pemimpinnya itu kafir ekstrim misalkan, ya, anti agama lah pokoknya. Kafir ini kan macam-macam Bapak Ibu, ya. Tidak hanya harus berlainan agama, orang yang tidak beragama pun artinya kan komunis. Nah, itu kan kafir juga. Ya, tidak harus ini Kristen, ini Buddha, enggak. Ya, orang ateis pun ya kafir kan gitu. Ya, dulu itu ada orang dipaksa, ya, untuk tidak beragama, gitu, untuk tidak bertuhan, gitu ya. Nah, tapi dalam rangka bertaqiyah itu diperbolehkan, ya. Kita berdiplomasi, tidak terlalu menunjukkan ya sisi keagamaan kita, karena dalam rangka menjaga diri, nah itu diperbolehkan, dikecualikan, ya. Wa yuhadzirkumullahu nafsah, dan ingat Allah memberikan peringatan terhadap kalian akan dirinya, akan siksaannya ketika kamu berbuat itu. Allah berikan ancaman, wa ilallahil masir, ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada. Dada ini wadah, tempat, ya, kita untuk menyimpan, ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma. Hussila itu apa artinya? Ya. Hussila itu didapatkan dari yang terdalam, apa yang ada di dalam dada kita. Coba, ya, apa yang ada di dalam dada kita, ya, baik itu kita menampakkan atau menyembunyikannya, Allah tahu, ya. Ada di surat apa tadi? Surat apa tadi ya? Al-Adiyat, ya. Hussila itu didapatkan dari yang terdalam. Coba Bapak Ibu, yang ada apa yang di dalam hati kita ini kan macam-macam. Ada yang kita ingat, nih ya, misalkan dosa nih. Dosa ini ada yang diingat. Dosa ini kan aib, ya. Sesuatu yang di dalam hati kita ini Bapak Ibu, ada yang kita ini tidak enggan untuk menyebutkannya. Contohnya apa? Yang kita ungkapkan, kita tidak enggan, tidak malu. Contohnya apa? Contohnya saya sebutkan nama saya. Bapak Ibu malu nggak nyebutkan namanya di depan umum misalkan? Malu nggak? Nggak, ya. Kenapa nggak malu, Bu? Bukan aib, betul, pinter. Ya, karena bukan aib, ya. Nama saya. Ada sesuatu yang kita malu, ya. Misalkan kemarin, ya, saya habis ngambil di pinggir jalan, pinggir depan rumah ada pohon cabai, saya petik cabainya, nggak tahu itu rumah siapa, ya. Yang punya rumah, woi, ya, tadi nuberem loba ya, ayeuna sering saya nuberem ya, kemarana ya, ya parentil kan ya. Nah, ya. Siapa yang tadi ngambil cabai? Ya, pada diem. Kenapa? Karena aib, dosa. Ingat dia dosanya, ya. Dia malu. Ada lagi, ya, rahasia dari yang paling rahasia. Dosa yang bisa jadi kita sendiri lupa pernah melakukannya. Nah, dari sini coba nih, Bapak Ibu, siapa di sini yang, ya, dulu sholat zuhurnya pernah ditinggalkan? Sepoho, ya. Nah, itu hussila ma fi sudur, ya. Jadi didapatkan dari yang terdalam, rahasia dari yang paling rahasia. Itu Allah tahu. Nah, ya. Kalau yang tadi dosa tadi kita ingat dosanya, oh ya kemarin saya ngambil cabai si fulan, ya, diumumkan di musola, sahan nyokot cabai, cicing, karena aib, masa saya ngacung kan gitu. Nah, ya itu, itu dia masih ingat. Ada dosa rahasia, ya, yang paling rahasia tadi, dosanya seseorang yang pernah dilakukan dan dia sendiri lupa. Nah, itu Allah nanti tahu tuh. Nah, ayo,
kamu tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian ngambil cabai. Waduh, kamu udah selingkuh. Itu Allah tahu Bapak Ibu, ya. Ya. Apa yang kamu sembunyikan, ya. Bahkan kata Allah gini, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ya'lamu ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dari setiap daun yang jatuh, bayangkan. Daun, ya, triliunan daun. Ya kan, triliunan daun yang jatuh. Setiap detiknya, setiap waktunya Allah itu tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak pula setiap biji, setiap benih di dalam kegelapan tanah. Setiap benih yang tumbuh, ya, kita jangankan nanam tuh, kita dari ini ada biji yang jatuh ke tanah, lalu tertimbun, lalu jadi pohon, ya. Apa yang wala habbatin, setiap benih di dalam tanah itu Allah tahu. Ya, wala ratbi wala yabisin illa fikir. Tidak pula yang basah, yang kering, melainkan itu ada catatannya. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, itu semua ada catatannya dalam lauh mahfud, di lauh mahfud. Ya. Jadi jangan kira-kira, ya sekali-kali mengira Allah itu tidak tahu pada setiap dosa kita. Ya. Allah tahu semut yang kecil bersembunyi di lubang, dan bahkan Allah tahu tempat menyimpan makanannya. Ini semut nyimpan makanan di dalam lubang, ini makanannya di sini. Allah itu tahu. Ya. Jadi jangan sekali-kali mengira kita ini sembunyi melakukan dosa, Allah tidak tahu. Ya. Itu yang rahasia dari yang paling rahasia, ingat. Allah itu tahu. Ya. Husila itu, makanya husila itu diambil dari yang paling dalam. Apa yang ada di dalam kita, dalam dada kita ini punya dada, kita punya dada, diambil dari yang terdalam, yang kita sendiri lupa, Bu. Ya. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ingat, langsung nyambung. Yaitu pada hari setiap jiwa itu, setiap orang itu, ya, mendapati apa yang dia kerjakan berupa kebaikan, dan itu dihadirkan. Ya, sesuatu yang pernah kita lakukan dari kebaikan dihadirkan, dan sesuatu yang pernah kita lakukan dari kebaikan, begitu juga dari keburukan. Cuma salahnya ketika sesuatu yang buruk ini dihadirkan, didatangkan, dia memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau pertemukan aku dengan keburukanku, ya, jauhkan aku. Ya laita baini wa baina bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Kata Allah, celaka. Ini kata orang-orang yang berbuat buruk, celakalah aku. Ya, mudah, ya. Semoga antara aku dan keburukan ini dijauhkan sejauh timur dan barat. Makanya itu doanya tuh kan, doa iftitah tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Cuma kalau kita kan beda, ya. Biasanya bacanya Allahu Akbar kabira aja. Ya. Nah ini, ya, orang yang berbuat keburukan ini memohon kepada Allah, ya, sekiranya antara aku dan keburukanku itu, ya, itu ada jarak yang sangat jauh. Ya, tapi kan mustahil gitu maksudnya. Ya. Nah, ingat pada hari itu setiap orang itu berharap demikian. Maka, ya, seseorang harus memperhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang hendak dia kerjakan esok hari. Ingat, apa yang kamu kerjakan besok, aku akan mengerjakan kebaikan. Kenapa? Ketika kamu berbuat buruk, ya, kamu akan dipertemukan dengan keburukan, dan pada saat itu kamu berharap kepada Allah, ya, agar Allah menjauhkan antara kamu dan dengan keburukanmu.
dan itu sesuatu yang mustahil, ya. Karena pada hari itu setiap yang baik dan yang buruk itu pasti dihadirkan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Maka kata Allah, katakan oleh Muhammad, jika kamu semua cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah aku. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulmu berikan, ambil. Nabi nyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga, kerjakan. Ya, Nabi menyuruh ya untuk menjalin silaturahim, kerjakan. Ya, Nabi melarang untuk berkata perkataan yang kotor, tinggalkan. Ya, Nabi melarang ya kalian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, muliakan tetangga, ya. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamu, ya, berkata yang baik, ya. Berarti ya yang berlainan dengan itu adalah sesuatu yang menyelisihi perintah Rasul, ya. Berkata buruk, ya, itu Nabi melarangnya, ya. Berbuat buruk kepada tetangga, Nabi melarangnya, ya. Apa yang Rasulmu berikan, ambil, ya. Apa yang Rasulmu larang, jauhi, fantahu, berhenti melakukan itu, ya. Nah, bagaimana balasannya? Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Tidak hanya cinta, kalau sudah cinta itu pasti Allah ampuni segala dosanya, ya. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati Allah, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini tidak ada ati Rasulnya. Kenapa? Karena ketika kita taat kepada Allah, secara otomatis juga harus taat kepada, ya, perintah Allah, ya, kemudian perintah Rasul. Ini satu paket, ya, tidak bisa kita pisahkan. Enggak, saya hanya ingin mengikuti Al-Quran saja, gitu ya, perintah Al-Quran, ya. Nanti ada perintah dalam hadis nggak mau melaksanakan, nah, salah. Perintah taat pada Allah dan Rasul itu satu paket, ya. Apa yang tidak diperintah, tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya kan, seperti sholat, ya kan, sholat zuhur disebutkan nggak dalam Al-Quran, ya, 4 rakaat maksudnya. Kalau sholat zuhurnya ada bilangan rakaatnya, ya, arba'a rakaatin, ya. Al-Quran hanya menyebutkan sholat zuhurnya, sholat asarnya, perintah sholatnya itu ada, ya, tapi rinciannya tidak disebutkan, ya. Maka itulah, ya, perintah Allah dan perintah Rasul ini satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, ya. Fa in tawallau, nah, jika kamu berpaling, maka ingat Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutupi potensi kebaikan yang ada di dalam dirinya yang Allah anugerahkan, ya. Allah berikan akal, ya, gunakan akalnya dengan baik, ya. Maka ini adalah orang yang beriman, ya. Orang yang menutupi potensi, segala potensi kebaikan yang Allah berikan itu adalah orang kafir, ya. Nikmat itu kan kebaikan, nikmat sehat, panjang umur. Nah, dia gunakan untuk berlainan dengan perintah Allah, berarti orang kafir, ya. Tidak mesti orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tanyakan. Ini Ustaz, konteks ketatanegaraan pada saat Presiden Soekarno sengaja memutuskan diplomasi dengan Israel. Ya. Tapi setelah Gus Dur, di dalam pergaulan dunia wajib saling dengan masyarakat Israel. Nah, sekarang kejadiannya justru terbalik. Kondisi kita oleh orang-orang Israel justru dibenci Islam.
sikap kita harus bagaimana Ustaz? Dan secara politik. Iya. Ya mungkin itu ya setiap pemimpin mempunyai diplomasi kebijakannya masing-masing. Ada yang ya mungkin ya ini pendapat saya mungkin ya. Jadi bisa jadi kalau dulu tuh kita tutup dulu ya, nanti kita bahas ini. Kita tutup dulu biar ada ibu-ibu yang mau ada kegiatan biar silahkan apa-apa ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.